Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai fungsi elementer 2. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, saya sendiri Gahita Alifa Hasna dengan NIM 4101422152. Selanjutnya ada Nandini Syifa Aulia Safitri dengan NIM 4101422178 dan Siti Nur Khalifatu Zahro dengan NIM 4101422184. Pada materi ini, kita akan membahas 3 subbab, yaitu yang pertama fungsi hiperbolik, yang kedua fungsi inverse trigonometri, dan yang ketiga fungsi inverse hiperbolik. Baik, untuk yang pertama yaitu fungsi hiperbolik. Definisi fungsi hiperbolik untuk variabel kompleks, kita ambil langsung dengan memperluas definisi untuk variabel real ke variabel kompleks. Untuk variabel kompleks Z didefinisikan untuk definisi yang pertama yaitu kosinus hiperbolik Z sama dengan E pangkat Z ditambah E pangkat negatif Z per 2. Dan sin hiperbolik Z sama dengan E pangkat Z dikurangi E pangkat negatif Z per 2. Kemudian ada tangen hiperbolik Z sama dengan sinus hiperbolik Z per kosinus hiperbolik Z. Dan kotangen hiperbolik Z sama dengan kosinus hiperbolik Z per sinus hiperbolik Z. Selanjutnya ada sekan hiperbolik Z sama dengan 1 per kosinus hiperbolik Z. Dan kosekan hiperbolik Z sama dengan 1 per sinus hiperbolik Z. Dengan demikian, kosinus hiperbolik Z dan sinus hiperbolik Z fungsi utuh, yakni analitik di seluruh bidang kompleks, dan derivatif mereka adalah turunan pertama kosinus hiperbolik Z sama dengan sinus hiperbolik Z, dan turunan pertama sinus hiperbolik Z sama dengan kosinus hiperbolik Z. Diperoleh definisi kedua, fungsi tangen hiperbolik Z dan sekan hiperbolik Z analitik dalam setiap domain yang tidak memuat nilai 0 dari kosinus hiperbolik Z. Sedangkan kotangen hiperbolik Z dan kosekan hiperbolik Z analitik dalam setiap domain yang tidak memuat nilai 0 dari sinus hiperbolik Z. Kemudian untuk definisi yang ketiga yaitu turunan pertama tangen hiperbolik Z sama dengan sekan hiperbolik kuadrat Z. Dan turunan pertama kotangen hiperbolik Z sama dengan negatif kosekan hiperbolik Z. Selanjutnya, turunan pertama kosekan hiperbolik Z sama dengan negatif kosekan hiperbolik Z dikali kotangen hiperbolik Z. Dan turunan pertama sekan hiperbolik Z sama dengan negatif sekan hiperbolik Z dikali tangen hiperbolik Z. Mengingat definisi kosinus hiperbolik Z, sinus hiperbolik Z, cos Z, dan sin Z diperoleh rumus 4 dan 5, yaitu kosinus hiperbolik IZ sama dengan cos Z, dan sinus hiperbolik Z sama dengan I sin Z. Selanjutnya, kosinus IZ sama dengan kosinus hiperbolik Z, dan sinus Z sama dengan I sinus hiperbolik Z. Rumus-rumus identitas fungsi hiperbolik dapat diturunkan langsung dari definisi 1, tetapi dapat juga diturunkan dari rumus-rumus identitas dari fungsi trigonometri dengan mengingat 4 dan 5. Selanjutnya untuk rumus yang ke-6 dan 7 yaitu kosinus hiperbolik kuadrat Z dikurangi sinus hiperbolik kuadrat Z sama dengan 1, dan kosinus hiperbolik negatif Z sama dengan cos Z. Sin hiperbolik negatif Z sama dengan sinus hiperbolik Z. Dengan menggunakan identitas trigonometri diperoleh sinus I Z ditambah W sama dengan sinus IZ ditambah IW sama dengan sinus IZ cos IW ditambah cos IZ sin IW, mengingat rumus 4 dan 5. Selanjutnya, diperoleh I sin hiperbolik Z ditambah W sama dengan I sin hiperbolik Z cos hiperbolik W dan I cosinus hiperbolik Z sin hiperbolik W. Selanjutnya yaitu sin hiperbolik Z ditambah W sama dengan sin hiperbolik Z cosinus hiperbolik W ditambah cos hiperbolik Z sin hiperbolik W. Demikian juga diperoleh kosinus hiperbolik Z ditambah W sama dengan kosinus hiperbolik Z cos hiperbolik W dikurangi
sin hiperbolik Z, sin hiperbolik W. Bagian real dan bagian imajiner dari sinus hiperbolik Z dan kosinus hiperbolik Z diperoleh dari rumus ke-8, 9, 4, dan 5 tadi yang sudah dijelaskan, maka diperoleh rumus ke-10, 11, 12, dan 13 yang terdapat pada layar, yaitu sinus hiperbolik X ditambah Y sama dengan sinus hiperbolik X cos Y ditambah I kosinus hiperbolik X sin Y. Selanjutnya, kosinus hiperbolik X ditambah Y sama dengan cos hiperbolik X cos Y dikurangi sinus hiperbolik X sin Y. Untuk Z sama dengan X ditambah Y berlaku modulus dari sinus hiperbolik Z kuadrat sama dengan sinus hiperbolik kuadrat X ditambah sinus kuadrat Y. Dan modulus dari kosinus hiperbolik Z kuadrat sama dengan sinus hiperbolik kuadrat X ditambah cos kuadrat Y. Rumus ke-12 dan 13 dapat dibuktikan dengan menggunakan rumus-rumus sebelumnya. Mengingat definisi 1 dan bahwa E pangkat Z dan E pangkat negatif Z periodik dengan periode 2πi, maka demikian juga kosinus hiperbolik Z dan sinus hiperbolik Z. Jadi berlaku pernyataan berikut. Fungsi kosinus hiperbolik Z dan sinus hiperbolik Z adalah fungsi periodik dengan periode 2πi. Kosinus hiperbolik Z ditambah 2πi sama dengan cos hiperbolik Z, dan sinus hiperbolik Z sama dengan negatif sin IZ. Dengan nilai 0 dari kosinus hiperbolik Z dan sinus hiperbolik Z dapat dicari dari kosinus hiperbolik Z sama dengan cos IZ dan sinus hiperbolik Z sama dengan sin IZ. Dan cos hiperbolik Z sama dengan 0 jika dan hanya jika Z sama dengan K ditambah 1/2πi. Dan nilai 0 untuk sin hiperbolik Z adalah Z sama dengan KPI, dengan K sama dengan 0, I1, I2, dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada contoh 4.3. Tentukan nilai Z sehingga kosinus hiperbolik Z sama dengan 1/2. Untuk penyelesaiannya yaitu kosinus hiperbolik Z sama dengan E pangkat Z ditambah E pangkat negatif Z per 2 sama dengan 1/2. Diperoleh E pangkat Z ditambah E pangkat min Z sama dengan 1. Selanjutnya diperoleh E pangkat 2Z ditambah E pangkat 0 sama dengan E pangkat Z. Selanjutnya diperoleh E pangkat 2Z dikurangi E pangkat Z ditambah 1 sama dengan 0. Selanjutnya misalkan E pangkat Z sama dengan T, maka kita peroleh persamaan T pangkat 2 dikurangi T ditambah 1 sama dengan 0. Selanjutnya diperoleh T12 yaitu 1 plus minus akar 3/2. Jadi E pangkat Z sama dengan T1 sama dengan 1 ditambah I akar 3/2 atau E pangkat Z sama dengan T2 sama dengan 1 dikurangi I akar 3/2. Jadi Z sama dengan ln 1 ditambah I akar 3/2 atau Z sama dengan ln 1 dikurangi I akar 3/2. Selanjutnya yaitu fungsi inverse trigonometri. Inverse fungsi trigonometri dapat dinyatakan dalam fungsi logaritma, yakni sebagai berikut. Inverse sin Z sama dengan negatif I log I Z ditambah 1 dikurangi Z kuadrat pangkat 1/2. Inverse cos Z sama dengan negatif I log Z ditambah I dikali 1 dikurangi Z kuadrat pangkat 1/2. Inverse tan Z sama dengan I per 2 log I ditambah Z per I dikurangi Z. Didefinisikan dengan inverse sin Z, inverse dari fungsi sinus, yakni nilai W yang berkorespondensi dengan nilai Z, sehingga Z sama dengan sin W sama dengan eksponen IW dikurangi eksponen IW per 2I. Dari persamaan ke-1, W dapat dinyatakan ke dalam Z.
eksponen IW pangkat 2 dikurangi 2 dikali I dikali Z dikali eksponen IW dikurangi 1 sama dengan 0. Eksponen IW dikurangi I dikali Z pangkat 2 sama dengan 1 dikurangi Z pangkat 2. Eksponen IW sama dengan I dikali Z ditambah 1 dikurangi Z pangkat 2 pangkat 1 per 2. Suku 1 dikurangi Z pangkat 2 pangkat 1 per 2 dalam ruas kanan persamaan 2 adalah fungsi bernilai 2. Jika telah ditentukan suatu cabang fungsi ini, maka ruas kanan persamaan 2 bernilai 1 dan analitik. Untuk cabang yang telah dipilih ini, W sama dengan inverse sin Z sama dengan negatif I ln I dikali Z ditambah 1 dikurangi Z pangkat 2 pangkat 1 per 2, tampak bahwa inverse sin Z bernilai banyak, bahkan tak hingga banyaknya. Jika diambil salah satu cabangnya, maka persamaan ketiga memberikan fungsi bernilai 1 dan analitik. Dengan menggunakan aturan rantai, dapat diperoleh derivatif cabang fungsi ini, yakni D inverse sin Z per dz sama dengan 1 per 1 dikurangi Z pangkat 2 pangkat 1 per 2. Jadi, dalam uraian tersebut, kita 2 kali menentukan cabang. Cabang yang pertama yaitu cabang untuk akar pangkat 2, dan kemudian cabang yang kedua yaitu cabang untuk fungsi logaritma. Dengan cara yang serupa dapat dijabarkan inverse untuk fungsi kosinus dan tangen. Inverse cos Z sama dengan negatif I ln Z ditambah Z pangkat 2 dikurangi 1 pangkat 1 per 2. Inverse tan Z sama dengan 1 per 2 ln I ditambah Z per I dikurangi Z. Fungsi persamaan kelima dan persamaan keenam bernilai banyak, dan dalam cabang-cabang mereka yang telah ditentukan, mereka bernilai tunggal dan analitik dan mempunyai derivatif. D inverse cos Z per dz sama dengan 1 per 1 dikurangi Z pangkat 2 pangkat 1 per 2. D inverse tan Z per dz sama dengan 1 per 1 ditambah Z pangkat 2. Perlu dikemukakan di sini bahwa notasi yang juga umum dipakai untuk inverse fungsi trigonometri yaitu arc sin, arc cos, dan seterusnya. Selanjutnya ada fungsi inversi hiperbolik. Seperti halnya inverse fungsi trigonometri, dengan cara yang serupa dapat diperoleh fungsi inverse fungsi hiperbolik sebagai berikut. Nah, dari beberapa persamaan tersebut, kita dapatkan cabang fungsi bernilai 2, yaitu 1 min Z kuadrat pangkat 1 per 2 dan Z kuadrat min 1 pangkat 1 per 2 berturut-turut dalam definisi fungsi sin pangkat min 1 Z dan cos pangkat min 1 1. Selanjutnya, agar lebih jelas akan dibahas fungsi bernilai 2 Z pangkat 1 per 2 dengan Z dalam bentuk kutub, yaitu Z sama dengan akar R dikalikan dengan E IV. Maka Fz sama dengan Z pangkat 1 per 2 sama dengan RE pangkat IV per 2. Untuk V antara 0 sampai 2pi. Kedua fungsi ini adalah F1Z sama dengan akar R E pangkat I V per 2 dan F2Z sama dengan akar R E pangkat I V 2pi per 2 sama dengan min akar R E pangkat I V per 2 sehingga dihasilkan min F1 Z. Dalam domain Z sama dengan RE pangkat IV di mana R lebih dari sama dengan 0 dan V antara 0 sampai dengan 2pi. Fungsi F1 dan F2 bernilai 1. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa F1 tidak kontinu untuk Z real positif. Diberikan bilangan real positif Z0 dikurangi R0 dikalikan dengan E
pangkat I V0 dengan R0 lebih dari 0 dan V0 sama dengan 0. Jika Z mendekati Z0 dari atas sumburil, maka F1Z mendekati akar R0. Kemudian jika Z mendekati Z0 dari bawah sumburil, maka F1Z mendekati akar R0 dikalikan dengan E pangkat IP sehingga mendekati min akar R0. Karena kedua nilai limit ini tidak sama, maka nilai F1 tidak memiliki nilai limit. Jadi F1 tidak terdiferensial di Z sama dengan 0 dan Z lebih dari 0. Untuk R lebih dari 0 dan V antara 0 sampai dengan 2pi pada titik yang terletak di OX pangkat min 1, mudah dibuktikan bahwa F1 kontinu. Untuk titik-titik bagian real dan bagian imajiner yaitu U, R, V dan V, R, V dari F1Z. Kontinu dan memenuhi persamaan C min R dalam koordinat tutup. Sehingga di titik tersebut F1 terdiferensial. Dengan demikian, F1 analitik dalam domain seluruh bidang kompleks tanpa sumburil positif. Maka diperoleh fungsi F1Z dan F2Z dalam domain Z di mana R lebih dari 0 dan V antara 0 sampai dengan 2pi adalah cabang dari fungsi bernilai 2 Fz yaitu Z pangkat 1/2. Jadi F1 dan F2 merupakan cabang dari Z pangkat 1/2 dalam domain Z di mana R lebih dari 0 dan V antara alfa sampai dengan alfa plus 2pi untuk sembarang alfa. Sinar V kurang dari alfa adalah irisan cabang dan titik pangkal 0 adalah titik cabang dari cabang-cabang tersebut. Jadi, suatu fungsi bernilai 1f yang untuk setiap titik Z elemen himpunan semua bilangan kompleks, nilai Fz merupakan salah satu dari nilai Z pangkat 1/2, maka F merupakan cabang dari Z pangkat 1/2 dengan irisan cabang yang terdiri dari titik 0F dan titik-titik di mana F tidak kontinu. Sekian dari kelompok kami, jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.